Manusia akan kandas tanpa ilmu. Ilmu adalah fondasi yang kokoh. Ilmu diperoleh dari instansi yang berorientasi untuk mendidik dan mencerahkan pelajar tanpa kecuali. Pendidikan yang setara semestinya wajib. Ini adalah cikal bakal regulasi pemerintah yang mewajibkan seluruh anak muda untuk mengenyam pendidikan dasar dan menengah atau pendidikan primer dan sekunder. Ada juga tingkat pendidikan yang berfungsi untuk memfasilitasi ilmu untuk diperkaya kepada masyarakat, yakni pendidikan tersier. Pendidikan tersier berarti jenjang pendidikan yang ditempuh pasca sekolah dasar dan menengah. Terdapat kalangan masyarakat yang terhambat bersekolah lebih lanjut karena keterbatasan akses dan waktu. Bahkan terdapat kalangan masyarakat yang mudah mendapat akses yang layak namun tidak mampu mengobligasikan waktunya untuk bersekolah karena belum memahami esensi pendidikan. Pendidikan semestinya dimanfaatkan sebagai alat restorasi kebebasan yang telah lama dijajah oleh kebodohan. Ini sebabnya pendidikan harus fleksibel dan mudah dijangkau ke semua lapisan masyarakat. Menempuh jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa merasa perlu berlanjut ke pendidikan tersier sudah umum ditemukan. Baik karena itu faktor budaya keluarga maupun dari kesiapannya secara materi dan mental. Orang yang merasa puas sudah menempuh pendidikan dasar dan menengah tanpa bersekolah lebih lanjut mungkin berprasangka bahwa pendidikan adalah formalitas, di mana sistem pendidikan yang diterapkan membuahkan pelajar yang menempuh pendidikan sebagai poin untuk pendaftaran pekerjaan, di mana instansi pendidikan atau sekolah akan menerbitkan sebuah ijazah yang merupakan syarat wajib seseorang dalam melamar ke pekerjaan, dan ijazah tersebut menjadi komponen utama dalam penilaian apakah seorang ini sesuai kriteria dengan tempat pekerjaan yang sedang ia lamar atau tidak. Terdapat juga masyarakat yang menyadari esensi pendidikan dan menyampingkan pemikiran bias perihal pendidikan adalah formalitas, namun terhambat dalam segi materi dan terpaksa membantu jaga dan bangun keadaan finansial keluarga. Pendidikan harus melekat pada manusia. Pendidikan digunakan sebagai tameng untuk memerangi feodalisme yang secara tersirat sedang terjadi dalam masyarakat. Sekolah yang dipandang memproduksi buruh yang dialokasikan untuk tenaga kerja dan dijanjikan kehidupan yang makmur karena akan menerima pembayaran dan kehidupan yang layak. Padahal ia tidak dihadiahkan kesadaran akan potensi dirinya dalam menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang bebas dan berpikir revolusioner dan berjiwa rekonstruktif, sehingga ia merasa bahwa kebebasannya potensinya ia dalam berinovasi itu terhambat oleh pemikirannya dia yang terjebak dalam bias bahwa sekolah itu hanya sebagai media dalam pembelajaran atau syarat untuk melamar pekerjaan. Oleh karena itu, penyediaan akses pembelajaran secara daring akan membantu jutaan masyarakat yang bercita-cita untuk menjadi seseorang yang terdidik, terutama bagi yang diiringi beban finansial dan terpaksa mencari kerja. Tempat yang fleksibel dan tidak memakan biaya transportasi akan memberi wadah untuk menghimpun belajar dari kalangan masyarakat manapun dan memiliki tujuan yang sama. Pembelajaran daring merujuk pada tempat dan media pembelajaran yang hanya mengandalkan gawai dan koneksi internet. Akses pembelajaran daring pun memberi kesempatan untuk mereka yang terhalang oleh waktu, di mana pembelajaran yang diterima dapat diputar ulang sehingga ia bisa memahami materinya secara keseluruhan tanpa harus merasa bahwa ia tertekani oleh waktu yang ditentukan. Pemerintah mendapat keuntungan dalam segi ekonomi, di mana fasilitas pendidikan daring akan menghasilkan surplus anggaran dalam alokasi sarana dan prasarana. Pemerintah pun telah memberi subsidi berupa bekal ilmu yang diperuntukkan kepada anak-anak muda, di mana bekal ilmu ini didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan. Tenaga pendidik pun akan terasa lebih fleksibel dalam menyalurkan bahan ajarnya sehingga tekanan dalam aturan ketat yang biasa ditemukan saat pembelajaran luring seperti penyediaan media belajar tanpa kendala terminimalisir. Proses mengajar dengan atmosfer yang fleksibel mampu menciptakan suasana tenang yang membantu tenaga pendidik tersebut mampu mendidik dengan hati yang tulus tanpa merasa terbebani dalam obligasi administratif. Dengan kata lain, masyarakat yang disuguhi dengan akses pendidikan tersier terbuka dan dapat meningkatkan daya unggul pelajar dan sekaligus melatih kemandirian dan komitmennya dalam mengenyam pendidikan. Pembelajaran daring membantu dalam pemberian akses yang mudah, efisiensi biaya baik dalam pihak pemerintah, tenaga didik maupun peserta didik akan merasa mereka akan hemat dalam segi ekonomi serta fleksibilitas waktu dan tempat.
Saya, Bunga Gita Daniswara, selaku pembicara satu mosi perdebatan ini mendukung penuh pendidikan tersier yang sifatnya opsional ini dialihkan ke format daring.